dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah maghrib kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tidak ada berkah terbaik untuk pulang kepada Allah kecuali berkah takwa. Harta, pangkat, kedudukan, jabatan kita semua akan kita tinggalkan. Takwa itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat kita, yang tahapan pertamanya adalah alam barzakh. Jamaah rahimakumullah, kita akan mengkaji malam ini tentang penyakit-penyakit hati, akhlak-akhlak buruk yang merupakan lanjutan dari 3 pertemuan sebelumnya. Pertemuan perdana telah kita bahas tentang keutamaan akhlak mulia. Kemudian pertemuan kedua, jangan marah. Pertemuan ketiga, jangan dengki. Yang keempat ini, jangan sombong. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW menyatakan al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Ini definisi sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dari definisi Rasulullah ini maka ada 2 hal yang menyangkut kesombongan. Yang pertama yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, yakni menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua yang berkaitan dengan makhluk, spesialnya manusia, merendahkan, meremehkan orang lain. Nah, jemaah rahimakumullah, kajian kita tentang pada poin kedua, meremehkan, merendahkan orang lain. Wa ghamdun nas, merendahkan manusia. Jemaah rahimakumullah, sombong ini awalnya juga bagian dari penyakit hati, tapi nanti akan tampak ya dalam ucapan, dalam sikap, dalam perbuatan. Awalnya penyakit hati, termasuk dengki, kemarin marah juga berawal dari hati. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayat, di antaranya Quran surat Luqman ayat 18. Wala tusahhih khaddaka lin-nas wala tamsik bil marha innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Kemudian, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah menyampaikan dengan terang benderang, di antara cirinya orang sombong itu sering memalingkan muka kepada orang lain. Kita introspeksi diri kita. Kadang kita ngomong sama orang yang kita anggap nggak selevel, muka kita kemana? Muka lawan bicara. Nabi SAW itu tidak pernah berbicara dengan siapapun kecuali berhadapan-hadapan saja. Sebagian dari kita untuk introspeksi, kadang kita ngomong ke lain, kadang enggak menganggap, meremehkan lawan bicara, dan kita merasa bukan kesombongan, padahal Allah tegaskan seperti itu. Nyata, enggak perlu tafsiran lain, jelas memalingkan muka, ngobrol, noleh lain. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah juga sampaikan berjalan dengan angkuh. Nanti dalam ayat lain berkaca tingkat, bertolak tingkat. Ciri-cirinya nampak jelas. Jemaah rahimakumullah. Dan kita ngaji ini dalam rangka memperbaiki diri kita masing-masing.
bukan untuk mengevaluasi, menilai, memvonis orang lain. Artinya kalau masih ada gaya kita ketika bicara dengan orang lain, mengangkat dagu, memalingkan wajah, ketika berjalan di depan orang lain tampak keangkuhan, dulu masih honor, nunduk-nunduk ya. Setelah keluar P3K ada dong ASN P3K ada gitu ya. Itu tapi itu konten kreator ya. Nah, jemaah yang Allah, ulama menjelaskan kepada kita ada banyak hal yang menyebabkan seseorang berlaku sombong. Al-Imam Al-Ghazali setidaknya menyampaikan ada 6 hal. Karena beda dengan dengki. Dengki itu keburukan akhlak, penyakit hati awalnya yang nggak perlu modal. Dengki itu nggak perlu modal. Maka dia sebagai ulama menetapkan adalah penyakit hati yang paling puncak, number 1. Kalau sombong ini perlu modal. Nah, di antara modal yang disampaikan ulama, yang pertama karena harta dan kekayaan. Itu kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, hidayah Allah, orang yang kaya itu cenderung sombong, meremehkan orang yang miskin. Makanya mas kerja yang benar, males sih malah, padahal sudah kerja setengah mati. Yang jatahnya itu. Yang kedua, sumber dari kesombongan itu adalah kecantikan dan ketampanan. Jadi kalau ada orang yang tinggi besar, gagah, hidungnya mancung, berdiri samping orang yang pendek, mulai mainkan body shaming. Nah, sini dalam hati nggak diucapkan. Yang ketiga, jamaah rahimahullah, karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Urutannya boleh beda-beda. Jadi kalau tadinya dia ada pangkat, rakyat jelantah, tiba-tiba jadi anggota dewan dan lainnya. Pangkat, kedudukan dan jabatan. Selanjutnya adalah karena nasab dan keturunan. Ada orang yang sangat bangga dengan nasab. Woi, saya ini nimrah darah biru, kamu kan rakyat jelantah. Berikutnya adalah karena ilmu pengetahuan. Jadi ketika orang punya ilmu pengetahuan yang dilambangkan, ditandai dengan gelar-gelar yang banyak, kalau dia tidak mendapatkan hidayah Allah, dia bisa sombong kepada orang yang tidak punya ilmu atau orang yang gelarnya sedikit. Apa dia? Cuma tamat SMA. Kita ini kan S3, SD, SMP, SMA. Nampak kadang nggak terucap hanya dengan gaya wajah, sikap, ya, pandangan mata. Kalau nggak ditulis gelarnya di kondangan, di kartu undangan, nggak berangkat. Kok nggak datang Pak kondangan anak saya, kan kemarin saya hadir di kayak saya nggak diundang sama kamu. Ada Pak, saya antar, saya taruh di depan pintu Bapak itu. Itu bukan saya, loh, Bapak kan Junaidi, saya Haji Junaidi SPDMM. Contoh saya sendiri supaya kamu yang tersinggung ya. Yang keenam, ini yang paling parah. Ada yang lain, tapi 6 aja udah parah. Yang 6 ini yang paling, kalau kata Al-Imam Qayyim Al-Jauzi, ini kesombongan yang paling mengerikan. Sombong karena amal ibadah. Sombong yang paling mengerikan itu sombong karena sudah merasa menjadi orang alim. Di kampung ini cuma saya kayak tadi. Kok tahu? Saya bangun jam 2, lain masih gelap semua kamar. Yang saya hidup udah sholat. Kenapa kata ulama menyebutkan bahwa sombong yang paling buruk itu sombong karena amal ibadah? Karena belum tentu Allah terima amal ibadah. Gak ada jaminan. Kalau sombong karena harta, tampak mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Sombong karena ilmu, berderet gelarnya profesor, doktor, insinyur, MSI. Kalau sombong karena nasab, ada depan namanya Raden Roro Jonggran Singodimejo, bangsawan ningrat.
Kalau sombong karena jabatan, pangkatnya jelas. Kedudukannya Kapolres, Kapolda, pangkatnya apa namanya itu AKBP misalnya. Jadi kalau yang lain itu ada tampaknya. Tapi kalau sombong karena amal nggak tampak. Jidatnya tidak hitam juga. Bukan karena itu. Yang pasti kalau sombong karena amal belum tentu Allah terima amalnya. Kita ini lagi semua lagi berusaha semua. Hasilnya nanti. Kalau hal ini belum ketahuan siapa di antara kita yang paling banyak amalnya dan yang diterima oleh Allah. Kita lagi semua menuju ke arah sana dan selalu rasa baik kepada Allah. Husnuzon Allah terima. Maka tiap pagi itu Nabi memerintahkan kita minta kepada Allah supaya amal kita diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap pagi kita minta kepada Allah. Nah, jamaah Allah itu di antara sumber-sumber atau penyebab kesombongan. Harta, pangkat, kecantikan, ketampanan, nasab, keturunan, ilmu pengetahuan dan amal ibadah. Nah, jamaah Allah, ciri orang yang sombong itu kalau kita perhatikan dari penjelasan ulama, yang pertama tampak dari gaya berjalan. Kemudian gaya bicara. Dulu belum S1 ngomongnya makin menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Setelah kuliah, bila wisuda jadi sarjana, mulai menggunakan kata-kata kalimat yang kita tidak ngerti. Jadi masalah ini harus kita integrasikan dengan masalah ini. Kata yang bilang, apa yang diintegrasi? Tanya dengan. Dulu dia nggak pernah ngomong pakai kalimat-kalimat itu. Ya. Kata-kata yang dipilihnya saja sudah beda. Kemudian dari wajah. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu yang menurut dia nggak level, sudah terlihat. Kondangan, nggak tahunya kondangan itu maaf dengan singkat. Ternyata menunya itu di samping ayam goreng itu ada apa namanya ya, kuning-kuning, hijau-hijau pahit panjang itu. Pare. Kalau wajah, gaya berjalan, gaya bicara, buat orang dengarnya nggak nyambung. Makin nggak nyambung orang, makin merasa hebat. Setengah mati kawan mikirin kata-kata kepala hati. Yang kedua, menghargai diri secara berlebihan. Kalau nggak salah, nggak jahat. Kami yang berintis masjid ini, kalau nggak ada kami, wah, kata kawan bro, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bakal ada ijtimaiyah ini. Kalau ente yang buatnya, ada orang lain yang Allah utus untuk membuatnya. Baru dia kan? Iya bro. Kata Allahumma qadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Itu hadisnya bro. Oh, jamaah Allah. Kemudian enggan menerima saran atau pendapat orang lain. Jadi kita nanti kalau kita rapat musyawarah baik dalam lingkungan keluarga, dengan istri, dengan anak, atau yang lebih tinggi musyawarah masjid atau tingkat RT kelurahan. Hati-hati. Kita terkadang menampakkan kita sebagai orang hebat. Oh, kalau saya dulu nggak begitu, nggak begini caranya. Kamu ngerti apa? Anak kemarin sore. Biasanya kalau orang yang paham udah diam aja. Kok orang komen itu ada yang paling pintar di antara kita. Kita dengerin aja. Sering terjadi itu orang sudah sinis. Kok bapak-bapak ini yang pengalaman nggak komen? Itu tadi dia bilang dia yang paling tahu, paling senior, paling paham, udah banyak makan asam garam. Kita dengerin aja, nggak usah komen. Dia bilang pendapat nggak usah, toh nggak bakal diterima juga. Kita udah tahu karakternya, karena dia merasa paling hebat.
Jamaah itu cirinya senang kalau dipuji, sakit hati kalau dikritik. Kalau dipuji itu, memang bapak ini hebat betul, berkat bapak ini pengajian jalan terus. Bukan itu, kan saya ini memang sudah pakainya nggak pas deh Pak, salah Pak. Kata siapa nggak pas? Kamu kan tahu saya ini siapa di sini. Saya kan asal di awal di tempat ini. Orang pertahanan kelihatan. Hati-hati kita ingat, bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk introspeksi diri. Nah, berikutnya, apapun topik pembicaraan dengan siapapun, ujung-ujungnya akan menceritakan kelebihan dirinya, keluarganya, sahabatnya, sekelilingnya, sedulurnya. Apapun pembicaraan, ngomong politik, ujung-ujungnya kembali kepada kehebatan diri. Dia itu kan kawan saya mimpi Pak Bupati. Dulu saya ngeraktir dia. Apapun topik pembicaraan orang lain berujung pada menonjolkan kelebihan diri. Itu kan masih ada saya yang kepilih kemarin. Dan berikutnya gak suka kalau ada orang menceritakan kelebihan orang lain. Jadi kalau ada orang cerita tentang anaknya, tentang saudaranya hebat, dia tampak ketidaksukaannya. Alah, gitu aja dipamer. Gitu aja dicerita. Kemudian berikutnya, sering mengeluh tapi sembari pamer. Ngeluh. Anaknya gimana SPP-nya? Wih, betul mahal itu sekolah anak saya. Berapa? 20 juta. Iya, tapi masih bisa sih. Gimana Pak ngajinya Pak? Dikit, cuma 3 juz semalam. Merendah, tapi untuk menaikkan mutu awalnya merendah. Bapak sudah berapa kali umroh? Baru dikit, selama hidup ini baru 17 kali. Ada kawan yang pernah. Bapak itu merendah, tapi menaikkan dirinya. Mengeluh, mengecilkan diri, tapi untuk menaikkan. Bapak nyumbang berapa? Infak kemarin. Dikit banyak. Berapa sih Pak? Pengen tahu betul. Iya, dikit cuma 20 juta. Cuma 20 juta. Itu kalimat-kalimat jamaah. Nah, itu ciri-ciri banyak yang lain tentu. Kemudian jamaah rahimahullah, seperti biasa kita akan bicara tentang kejelekan, keburukan dari yang namanya kesombongan. Apa sih keburukannya? Supaya kita paham, lalu kita berusaha menghilangkan perasaan sombong. Yang pertama, sombong seperti dengkinya iblis kepada Adam. Juga sama, sombong adalah kejahatan pertama, dosa pertama, maksiat pertama yang terjadi di atas langit. Sombongnya iblis terhadap Adam. Kita sudah paham semua itu ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia enggan dan dia sombong, dan termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi kejahatan pembangkangan pertama yang terjadi di atas langit ketujuh, membangkangnya iblis terhadap perintah Allah. Nanti dia akan mengatakan khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min nar, atau khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, Adam dari tanah, aku lebih mulia daripada Adam. Jadi kalau kita jemaah sering mengatakan saya, aku, saya, itu ciri-ciri. Kalau nggak karena saya, kalau nggak karena kami yang pertama dulu mulai, itu ciri-ciri mirip seperti ucapan iblis. Aku ini lebih mulia dibanding Adam. Aku duluan diciptakan dibanding Adam. Aku tercipta dari api. Nah, jamaah rahimahullah, itu yang pertama, keburukan bahwa
kesombongan adalah maksiat pembangkangan pertama terjadi di atas hari ketujuh, membangkangnya iblis terhadap Allah. Dan sujud di situ bukan sujud sholat, ya. Sujud itu penghormatan. Yang kedua, sombong itu awal dari kegagalan. Dalam kehidupan nyata kita sering lihat, kalau seorang atlet ya, tinju, udah dapat awal kayaknya bola kata loncat sini ke tinju sama lawannya asik. Kita sering lihat tinju, main bulu tangkis, termasuk pesepak bola juga. Ketika dia sombong duluan, wah lawannya kecil itu, kita bisa kalah dia. Juga dalam kehidupan seperti ini, bisa apa ngerjain? Asik amat kau hari ini, masih lebih biasa. Bisa kamu bikin main kecil itu biasa. Saya sudah puluhan tahun urusannya itu. Awal dari sebuah kegagalan. Kata Allah, wala tamsil ardi marha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Al-Isra 37. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kesombongan yang dipelihara, sudah diingatkan, sudah dinasehati, ditegur oleh Allah dengan musibah, tapi tidak berubah. Maka yang ketiga, keburukan daripada kesombong, kehidupan akhirnya itu biasanya su'ul khotimah. Mirip dengan Fir'aun, ya. Dinasehati sama Musa, sama Harun, diberi musibah sama Allah berkali-kali, tapi tidak berubah, tetap bekerja, ujung-ujungnya kita tahu semua bisa. Maka buat kita juga, ketika kita kawan sudah ngasih tahu, sudah bro, berhentilah, mengerti apa, terus menerus hati-hati. Kenapa? Ketika nasihat disampaikan nggak berubah juga, nggak ada perubahan, ujung dari kehidupannya itulah su'ul khotimah. Kenapa? Allah mengunci hati matinya, dikunci oleh Allah, nggak berubah. Boleh jadi kita punya kawan kayak gitu, umur 40 kita nasihati, bro sholat, ngapain nanti 50 kita ketemu lagi baru sholat, sampai hari kematian itu nggak sholat. Alhamdulillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yadba'allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Al-Mu'min ayat 35. Artinya ketika seseorang sudah dinasehati, diberi ujian, tapi enggak juga berubah, berat. Mungkin kita punya kawan untuk pelajar buat kita, sudah dikasih tahu nggak berubah, dinasehati nggak berubah, dibantai ujian, sakit parah, bisa hampir mati. Habis itu sehat, kita kasih tahu lagi, jadi teguran dari Allah, antum kan tidak taat. Makanya ini sakit berat tuh, sekarang sudah sehat, coba taat. Mana belum waktunya saya ini. Jadi, yang keempat, kesombongan itu dapat menyebabkan kepada kekafiran. Alhamdulillah. Dapat menyebabkan, walaupun dia bukan berarti murtad, tapi perilakunya seperti orang-orang kafir. Orang kafir kan sombong betul. Kita lihatlah bagaimana gaya di dunia yang sekarang ini, negara-negara besar, negara barat itu sombong luar biasa, menyepelekan betul negara Islam. Itu tampak dari bagaimana mereka kebenaran pun yang tampak jelas depan mata mereka tidak mengakui. Maka kata Rasulullah tadi, al-kibru batal haq wa ghamtun nas. Mereka menolak kebenaran karena kesombongan yang orang kafir itu memiliki sifat yang nyata tentang kesombongan itu. Nah, jamaah rahimahullah,
Yang kelima, nanti di hari kiamat, kalau dia tidak tobat kepada Allah, sudah diberi nasihat, umpan juga, maka Allah tidak peduli kepada mereka. Salah satu, la yukallimullah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Kata Rasulullah, ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak disucikan, tidak dimaafkan, tidak diampuni oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan jamaah rahimakumullah, yang pertama, sayyidu zan, orang yang sudah tua berzina, sudah tua, sudah ubanan, tapi masih melakukan zina. Yang kedua, wa'il mustakbir, orang miskin tapi sombong. Sudah tidak ada yang bisa dibanggakan, hartanya ada, miskin ilmu, miskin pengetahuan, miskin amal, sombong. Nah, yang ketiga, wa rajulun ja'alallahu bi dha'ati la yasari illa bi yamini wa la yabi illa bi yamini. Orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, dia bersumpah dengan nama Allah dalam hal jual beli. Sumpah, ini buku dari Komri, padahal buku Komri lain. Demi Allah, ini nilai yang bukan daraan, pada nilai kolam makan. Kalau bukan saya yang benar-benar jadi. Sumpah demi Allah, saya belinya, ngambilnya per kilo 15.000. Kalau dia benar itu nggak boleh. Sumpah itu untuk perkara besar, ya. Dan bersumpah hati-hati, jemaah. Hati-hati, jangan pernah bersumpah kecuali atas nama Allah. Kan hari ini orang untuk meyakinkan orang lain gak cukup dengan nama Allah. Dia katakan demi Allah, demi Rasulullah. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh orang itu telah kafir atau musyrik. Ngeri ancaman. Kemarin disampaikan sama penceramah dari Bandar Lampung, acara Maulid Nabi halaman Bupati, kantor Bupati. Hebat juga Ustaz. Salah. Candanya sedikit serius ya. Kan sering nih orang-orang bersumpah diduduk, orang lain lalu mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Bahkan ada ustaz juga saya pernah dengar ngomong begitu, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, gak ada sumpah itu untuk perkara besar. Kalau perkara kecil gak usah bersumpah, bilang aja bukan saya melakukan. Sumpah itu perkara besar. Dituduh membunuh misalnya, dituduh menzinai nenek-nenek misalnya. Ya, bapak ini sudah memperkosa nenek. Wah, itu. Jadi kata Rasulullah, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asra. Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah kafir. Maksudnya bukan kafir murtad, bukan. Perilakunya seperti orang kafir, aw asra, atau dia telah melakukan kesyirikan. Ya, termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Anak kita lebih parah lagi sekarang anak sekolah ini. Sumpahnya bukan demi Allah, bukan, tapi haram mati. Sumpah swear haram mati. Jadi mana sumpah haram mati? Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ketika sombong, ini yang diambil sini orang miskin yang sombong. Allah tidak mau berbicara, menatap, membersihkan mereka dari dosanya, bagi mereka azab yang pedih. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yang paling populer, la yadkhuluna jannah man kana fi qalbi misqali dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarrah. Zarrah itu jamaah
Kalau kita di rumah lalu sinar matahari masuk, kita lihat di kaca kita itu ada debu-debu kecil. Itu zarah. Zarah itu, walaupun kita selama ini seperti biji banyak itu hiasan. Tapi kalau arti bahasa Arabnya zarah itu, kalau ada cahaya di kaca rumah kita lihat dari dalam kayak ada debu-debu halus. Yang itu kalau ditimbang nggak ada nilainya, nggak bergerak sedikit pun daun timbangan itu. Jangankan daun timbangan biasa, timbangan dari kali emas lah, ada di situ debu-debu halus yang berterbangan. Itu zarah. Ini ancaman, bukan berarti harus ke neraka, ini ancaman. Dan ini biasanya berkaitan dengan kesombongan kepada Allah. Dia menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Ngapain pakai jilbab? Sama aja berjilbab nggak berjilbab. Yang penting kan sholat. Nah, itu kata-kata kesombongan. Ribet jenggot sok-sokan pulang. Jangan sekali-kali nih kawan-kawan, jangan sekali-kali ngejek sunnah Rasul, karena orang yang seperti itu bagian dari sombong. Kenapa? Menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Rasul katakan, akus syawari wa akul liha. Potong kumis kalian pendek-pendek dan pelihara jenggot kalian. Perintah sunnah qauliyah plus fi'liyah plus contoh, kata Nabi. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai aku Muhammad SAW, semua Nabi berjenggot. Hari ini ada orang yang menyepelekan, meremehkan. Dia tidak terima dengan kebenaran ini. Orang Yahudi juga berjenggot. Apa bedanya sekarang? Kan dulu. Nah, hadis ini tidak langsung, belum dihapus dari Rasulullah sampai kiamat tiba. Potong kumisku pendek-pendek dan pelihara jenggot. Untuk membedakan, kau dulu membedakan dengan Yahudi Nasrani, dan masih berlaku sampai hari ini. Artinya kalau kita belum siap, masih malu berjenggot, takut dibilang tua, takut, jangan ngejek orang berjenggot. Allah mengancam setiap sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu maknanya segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, yang disandarkan kepada Nabi, namanya sunnah Nabi atau sunnah Rasul. Baik ucapan beliau qauliyah, perbuatan beliau fi'liyah, atau yang beliau diamkan, namanya takriyah. Sahabat melakukan, Nabi lihat tapi Nabi nggak komen, boleh, sunnah Nabi juga. Kalau sahabat melakukan salah, Nabi tegur, berarti nggak boleh. Nah, di antara sunnah Nabi itu nanti hukumnya ada 5 hukum fikihnya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Lihat jenggot itu ulama beda pendapat, hanya 2 pendapat utama. Pendapat pertama wajib bagi yang punya. Kalau nggak punya, nggak usah pulang nyari kelabang, pulang malam ini. Mana kelabangnya banyak, tahu. Ini bagi yang punya. Dan kalau punya cuma sedikit, jangan nemen pula, cuma 3 helai. Itu gua yang pegang tadi. Kata tetangganya, wih bapak itu tombaknya sih. Ini bagi yang punya. Ya. Bagi yang punya tapi belum mau melihara, jangan ngejek, jangan meremehkan. Kenapa Ustaz? Allah mengancam dalam An-Nur 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Firman Allah, maka hendaklah orang-orang itu takut kalau sampai berbeda dengan Rasulullah, menyelisihi Rasulullah, meremehkan perintah Rasulullah, menyepelekan, apalagi ngolok-ngolok. Takut dengan apa? Takut dengan musibah bencana yang Allah timpakan di dunia, dan Allah beri azab yang pedih di akhirat. Maka
tangan kanan, tangan kanan. Itu perintah Rasul dan Rasul mencontohkan. Seorang laki-laki ketika ditegur Nabi, ya fulan, kulli biyaminik, makanlah tangan kanan. Kata dia, ya Rasulullah, tangan kanan itu agak berat. Besoknya tangan kanannya lumpuh, tak bisa digerakkan. Langsung Allah timpakan musibah. Dan musibah yang menimpa kita, kalau kita menyepelekan, meremehkan sunnah-sunnah Rasul, boleh jadi tidak seperti itu. Boleh jadi anak kita nakal, bini kita melawan, tetangga kita jahat, usaha kita gagal, ibadah kita malas. Kenapa? Kita sering barangkali meremehkan sunnah Rasul. Kiri sama aja juga nyampe, itu pembangkangan. Itu pembangkangan. Padahal kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Tiap-tiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Ada yang enggan Rasulullah. Wah, siapa yang Rasulullah yang enggan? Nabi jawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat dengan perintahku, mengikuti aku, mereka lah yang pengen ke surga, yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar, mengingkari, ngeremehkan, ngolok-ngolok, lihat orang berjenggot, lihat orang pakai gamis, ya Allah Pak, haji belum, umrah belum pernah, kok pakai gamis? Gamis itu baju kearab-araban, ngapain pakai gamis lu? Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi yang kelima, karena abasyabi Rasulullah SAW al-qamis, baju yang paling disukai Nabi, baju idola, baju favorit. Kata Ummu Salamah istri Nabi adalah gamis. Ustaz, memang jarang cuma ada gamis. Nah, enggak tahu lah sejarah kota Mekah Madinah. Nabi lahir 20 April 571 Masehi. Mekah Madinah itu pusat perdagangan dunia. Di Mekah itu sudah ada orang Romawi, orang Eropa, baju Eropa. Di Mekah Madinah ada orang dari India, baju India. Ada orang dari Persia, dari Irak, dari Yaman. Banyak model baju di Mekah. Apalagi ada Ka'bah, pusat ibadah dunia. Tapi Nabi yang paling suka gamis. Jadi kalau ada pakai gamis jangan diejek. Sudah pendek, kurus, pakai gamis, hilang orang. Baru sampai situ. Jadi yang keenam, ancamannya neraka. La yadkhuluna jannah min qarbi al-kibri bi zarratin. Sebesar zarrah ada sombongan diancam neraka. Bukan enggak masuk surga selamanya, bukan. Masuk hadis ini kata para ulama hadis, dia diancam di neraka dulu tempatnya untuk membersihkan kesombongan itu. Nauzubillah, masih banyak waktu belum selesai. Jadi jangan sombong. Kalau ada di hati sombong karena tampan, karena kaya, karena pintar, karena bangsawan, karena ahli ilmu, karena alim, mulai pelan-pelan dikikis. Pandanglah orang itu siapapun dia. Kalau tua, dia sudah lebih banyak beramal dibanding kita. Ketemu yang muda, oh dosanya masih sedikit. Ketemu yang sejajar, pasti ada amal yang tersembunyi dari orang yang tidak bisa melakukan. Jadi, insya Allah kesombongan itu tidak ada. Lakukan kita. Jangan mandang yang tua, nggak ada yang tua bapak itu, tua-tua kan. Dan yang muda, kamu ngerti apa? Demikian kita tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.